Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah Manajemen Strategik. Kali ini kita akan membahas tentang formulasi strategi dan juga penetapan visi, misi, beserta value organisasi. Berbicara tentang formulasi strategi, tentunya berkaitan dengan berbagai tahapan yang di dalamnya membahas tentang bagaimana tahapan formulasi dan pelaksanaan strategi diawali oleh perumusan visi, misi, dan nilai. Ada tahap pertama dalam formulasi strategi, yaitu tahap masukan, di mana semua informasi dasar mengenai faktor internal dan faktor eksternal perusahaan yang dibutuhkan dalam merumuskan strategi dirangkum oleh pembuat strategi itu sendiri. Terdapat dua teknik dalam formulasi strategi, yaitu yang pertama Matrix External Factor Evaluation atau EFE. Matrix EFE ini digunakan untuk mengevaluasi faktor eksternal perusahaan, di mana data eksternal dikumpulkan untuk menganalisis hal-hal yang menyangkut persoalan ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, politik, pemerintahan, hukum, dan teknologi. Persaingan di pasar industri di mana perusahaan tersebut berada. Yang kedua, Matrix Internal Evaluation atau IFE, di mana matriks IFE ini digunakan untuk mengetahui faktor internal perusahaan berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan yang dianggap penting. Data dan informasi aspek internal perusahaan dapat digali dari data informasi aspek internal perusahaan, seperti aspek manajemen, keuangan, SDM, ataupun juga pemasaran. Jadi pada prinsipnya tahapan kerja IFE matrix sama dengan EFE matrix. Yang kedua, tahap pencocokan atau the matching stage. Di sini pembuat strategi melakukan identifikasi alternatif strategi dengan mencocokkan informasi input berupa faktor eksternal dan internal yang diperoleh pada tahap input. Pada tahap pencocokan ini dilakukan identifikasi hanya dengan menggunakan matriks SWOT. Di dalamnya ada strengths, weakness, opportunities, dan threat. Metrik threat, opportunities, weakness, dan strength ini atau TOS merupakan hal yang penting untuk membantu manajer mengembangkan 4 tipe strategi. Pada tahap pertama, strength, opportunities, di mana di dalamnya mengembangkan strategi dalam memanfaatkan kekuatan S atau strength itu sendiri untuk mengambil manfaat dari peluang opportunities yang ada. Yang kedua, weakness dan opportunities. Di dalamnya mengembangkan strategi dalam memanfaatkan peluang untuk mengatasi berbagai kelemahan yang ada. Yang ketiga, strengths dan threats. Ini untuk mengembangkan strategi dalam memanfaatkan berbagai kekuatan untuk menghindari ancaman-ancaman yang muncul. Dan yang terakhir, weakness and threats. Ini untuk mengembangkan strategi dalam mengurangi berbagai kelemahan dan menghindari ancaman-ancaman yang ada. Pada tahap ketiga atau tahap lanjutan, decision stage, dikenal sebuah strategi atau strategi bisnis unit yang pertama dikenalkan oleh McKinsey
dalam kerjasamanya dengan General Electric, di mana SBU ini sebagai salah satu cara mengelola bisnis sehingga tiap unit menjual sekumpulan produk atau jasa kepada sekumpulan pelanggan dalam persaingan dengan sekumpulan pesaing. Dalam decision stage ini ada 5 hal yang harus diperhatikan, yaitu external focus, di mana di dalamnya pengelolaan dan pengorganisasian mengacu pada permasalahan yang timbul karena faktor eksternal. Yang kedua, identifiable kompetitor. SBU ini didesain sehingga mampu menganalisis pesaing SBU dan pada akhirnya dapat diidentifikasi sebagai sebuah analisis. Yang ketiga, autonomous profit center, di mana SBU ini beroperasi sebagai satu bisnis tersendiri dengan tujuan serta sasarannya sendiri yang dipimpin oleh seorang manajer. Yang keempat, distinct marketing strategi, di mana setiap SBU yang memiliki strategi pemasaran tersendiri dan berbeda dengan unit bisnis yang lainnya. Dan yang terakhir, spirit accounting, SBU yang bersaing sebagai unit yang berdiri sendiri dan harus dapat menghitung keuntungan dan biaya sendiri, sehingga harus mampu memiliki sistem pembukuan yang terpisah dari unit-unit lainnya. Selanjutnya kita lihat konsep dasar manajemen strategi. Yang pertama, strategi dan posisi strategi. Strategi dasar bisa dilakukan perusahaan dengan cara pertama, strategi diferensiasi produk yang memerlukan penambahan berbagai fitur-fitur ataupun layanan atas produk yang tidak diberikan oleh kompetitor. Dengan melakukan ini, perusahaan akan dapat menetapkan harga premium pada pelanggan. Yang kedua, strategi biaya rendah atau low cost. Ini memerlukan sebuah aktivitas atau perjuangan untuk menjadi penghasil satu produk dengan biaya yang paling efisien. Selanjutnya dalam hal ini teknologi dan informasi sangat berperan karena perusahaan bisa membuat iklan di berbagai platform media sosial, televisi, radio ataupun koran dan surat kabar lainnya dengan tujuan menarik konsumen sebanyak-banyaknya guna mencapai peningkatan laba perusahaan. Yang kedua, konsep dasar manajemen yaitu 3 posisi strategi dasar, di mana kita harus memperhatikan posisi strategi berdasarkan keanekaragaman, berdasarkan kebutuhan, dan berdasarkan akses yang di dalamnya melibatkan sebagian pelanggan yang berbeda dari pelanggan lainnya. Selanjutnya, teknologi informasi dan strategi bisnis. Pada perkembangan teknologi informasi dapat mempengaruhi strategi, di mana perkembangan internet sangat mempengaruhi cara berbagai tahapan dari rantai nilai yang dilaksanakan. Misalnya, untuk produk yang dapat dirubah menjadi data digital, internet memungkinkan organisasi untuk secara signifikan mempersingkat berbagai aktivitas inbound ataupun outbound logistik mereka. Bahkan salah satu hasil yang mungkin terjadi adalah persaingan harga yang ketat antara perusahaan. Apabila hal ini terjadi, hasil dari penghematan biaya yang diberikan oleh internet akan diperoleh oleh pelanggan, bukan dikuasai oleh perusahaan dalam bentuk laba tinggi. Lebih lagi, karena setiap perusahaan dapat menggunakan internet untuk mempersingkat aktivitas rantai nilai, sepertinya tidak mungkin perusahaan dapat menggunakan internet untuk mendapatkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan jika dihadapkan dengan pesaing-pesaingnya. Oleh karena itu, sebagian besar perusahaan dalam satu industri mulai mengintegrasikan
secara penuh internet ke dalam rantai nilai mereka. Pengaruhnya mungkin akan mendorong perusahaan untuk bergeser dari mengikuti strategi biaya rendah ke bentuk strategi diferensiasi produk. Internet juga dapat mempengaruhi keinginan relatif untuk mengikuti ketiga posisi strategi yang digambarkan tersebut. Selanjutnya kita bahas tentang perumusan visi, misi, dan nilai. Visi ini berkaitan dengan keberadaan perusahaan yang sering dirancang untuk menyatakan aspirasi dari kepemimpinan eksekutif. Pernyataan visi menyajikan maksud strategi perusahaan yang memfokuskan energi dan sumber daya perusahaan pada pencapaian masa depan yang diinginkan. Namun pada praktiknya pernyataan visi dan misi sering digabungkan menjadi satu. Jika dipisah, pernyataan visi sering berupa kalimat tunggal yang didesain agar mudah diingat, berupa gambaran tentang masa depan yang realistik dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Juga pernyataan yang diucapkan atau ditulis hari ini yang merupakan proses manajemen saat ini yang menjangkau ke depan. Lalu juga visi merupakan kondisi ideal tentang masa depan yang realistis, dapat dipercaya, meyakinkan, serta mengandung daya tarik. Kita lihat kriteria visi harus singkat, sederhana, dan jelas, menarik, mudah diingat, sesuai nilai-nilai organisasi, mampu melibatkan semua orang, memberikan inspirasi, memberikan deskripsi tentang kondisi yang ideal, memberikan arah yang akan datang, arah bisnis yang akan datang, lalu juga memberikan kriteria dalam pengambilan keputusan serta memiliki batas waktu. Adapun manfaat dari visi itu sendiri berbicara tentang berbicara bukan fakta, tetapi dapat menjadi gambaran pandangan masa depan yang ingin diwujudkan, dapat memberi arahan dan mendorong anggota organisasi untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik, menimbulkan inspirasi dan siap untuk menghadapi tantangan, menjembatani masa kini dan masa mendatang, menjadi gambaran realistis dan kredibel tentang masa depan yang menarik, serta menciptakan organisasi yang dinamis. Selanjutnya, misi perusahaan merupakan pernyataan luas dan menunjukkan mengenai niat suatu perusahaan didirikan. Misi ini mencakup falsafah dari para pengambil keputusan strategi perusahaan, mengindikasikan citra yang ingin diproyeksikan perusahaan, lalu juga mencerminkan konsep diri perusahaan serta mengindikasikan berbagai produk dan pelanggan utama yang ingin dilayani perusahaan. Selanjutnya, misi dari pemilik sekaligus manajer biasanya didasarkan pada keyakinan atas produk bisnisnya yang memberi manfaat, paling tidak sesuai dengan harganya. Produk tersebut dapat memenuhi kebutuhan pelanggan pada segmen pasar tertentu. Teknologi yang digunakan dalam produksi akan menghasilkan produk yang mampu bersaing, serta dipahami dengan misi ini akan ada upaya kerja keras dan dukungan dari berbagai pihak. Lalu juga falsafah manajemen dari bisnis akan menghasilkan citra publik yang diinginkan, serta konsep diri berwirausaha mengenai bisnis yang dikomunikasikan dan mampu diadaptasi oleh pegawai serta pemegang saham. Kriteria misi yang baik memberi penjelasan tentang bisnis atau produk atau juga pelayanan yang ditawarkan. Lalu memiliki kejelasan sasaran publik yang akan dilayani, memiliki kualitas produk dan pelayanan yang ditawarkan, serta memiliki daya saing yang mampu meyakinkan masyarakat, terutama konsumen.
Dalam merumuskan misi, ini perlu diperhatikan bahwa hakikat didirikan organisasi yang disebutkan dalam misi itu mencakup gambaran tentang tujuan pembentukan organisasi, kegiatan, dan kiat organisasi. Merupakan fondasi penyusunan perencanaan strategi yang menunjukkan pentingnya organisasi dan menyatakan kepedulian organisasi terhadap kepentingan pelanggan, serta mengundang partisipasi masyarakat luas terhadap perkembangan bidang utama yang digeluti. Selanjutnya yang terakhir, nilai atau values. Ini merupakan ukuran yang mengandung kebenaran atau kebaikan terhadap keyakinan dan perilaku organisasi yang paling dianut dan digunakan sebagai budaya kerja dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan visi dan misi organisasi. Faktor pendorong perilaku organisasi dan mendorong keunggulan karyawan inilah yang menjadi nilai, ya, di mana di dalamnya dapat mengklarifikasi ekspektasi atau harapan kinerja mutu, menghargai pelanggan, dan menunjukkan perilaku pimpinan sehari-hari sebagai teladan yang baik saat menentukan pencapaian visi dan misi. Dalam perumusannya, ada penjelasan bagaimana aktivitas sehari-hari melakukan tugas dalam memimpin organisasi, sikap saling menghormati dan menghargai terhadap sesama yang lain, sopan santun, rendah hati, dan memberikan kesejukan dalam setiap aktivitas. Lalu juga memiliki nilai untuk menanamkan rasa hormat pada orang lain, terutama sikap menghargai pelanggan dan masyarakat luas. Demikian pembahasan kita tentang formulasi strategi. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita bertemu dalam pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.